Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami memohon pertolongan dan ampunannya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari dosa-dosa perbuatan kami. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabiin dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meraih keridhoannya di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Keutamaan menghafal Al-Quran. Sahabat ngaji Islam, menghafal Al-Quran adalah ibadah yang mulia dan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penghafal Al-Quran atau yang disebut hafiz adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan untuk mengingat ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 49. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang menghafal Al-Quran akan berada pada kedudukan yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberikan keselamatan bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Al-Quran memiliki keutamaan yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Pertama, penghafal Al-Quran diutamakan menjadi imam dalam sholat. Mereka yang telah menghafal ayat-ayat Al-Quran akan dipilih untuk memimpin sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Jika dalam hafalan Al-Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling faham dengan sunnah, dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 2. Penghafal Al-Quran didahulukan ketika meninggal. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menggabungkan atau menghimpun dua orang yang gugur pada perang Uhud dalam satu kain. Kemudian beliau bersabda, manakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qurannya? Ketika ditunjuk salah satu dari keduanya, beliau mendahulukannya. Ketika memasukkan ke dalam lahat, seraya bersabda, aku akan menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat. Beliau menyuruh untuk menguburkan mereka dengan darah yang ada pada diri mereka. Mereka tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Hadis riwayat Bukhari. 3. Penghafal Al-Quran diutamakan menjadi pemimpin. Pengetahuan yang dimiliki oleh para penghafal Al-Quran jauh lebih luas daripada yang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi bin Abdul Haris untuk menjadi gubernur di Mekah. Kemudian Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 4. Kedudukan penghafal Al-Quran di surga sesuai banyaknya ayat yang dihafal. Allah menempatkan penghafal Al-Quran di surga sesuai dengan banyaknya ayat yang mereka hafal. Hal itu tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi. 5. Penghafal Al-Quran ditemani malaikat.
Para penghafal Al-Quran senantiasa ditemani oleh malaikat yang mulia. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hal tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. 6. Mendapat mahkota dan pakaian kemuliaan. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, Ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, Ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, Ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafiz Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmizi. 7. Mendapat syafaat dari Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penolong bagi mereka yang membacanya. Bagi mereka yang menghafal Al-Quran, Al-Quran akan hadir dan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 8. Hadiah mahkota untuk orang tua penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran juga memiliki kemampuan memberikan mahkota kepada orang tua mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Sahabat ngaji Islam, itulah keutamaan menghafal Al-Quran untuk dunia dan akhirat. Semoga kita dapat istiqomah untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, terutama kita dapat menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.